Oke, kita udah masuk ke part ketiga untuk pertemuan hari ini. Masih ada 2 part lagi, insya Allah 1 minggu ini selesai ya. Jadi sebelum Lebaran udah kita selesaikan. Nah, di part ketiga ini kita bakalan lebih membahas ke praktikalnya. Nanti di part keempat bakalan kita bahas sedikit untuk secara teknisnya ya, apa-apa aja yang dibutuhkan supaya user interface kita kelihatan lebih bagus lagi. Nah, kalau di part yang ini lebih ke arah penggunaan si Figma-nya, gitu ya. Gimana cara penggunaan Figma dan bagaimana nanti cara jalanin interaction-nya kalau di Figma. Nah, kita masih belum masuk ke animasinya, juga masih animasi sederhana aja ya, yang kita lakukan nanti di Figma-nya ya. Nah, di part 3 ini saya coba share screen dulu. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, yang di part 3 kemarin kita terhenti di sini ya. Nah, di part 2 yang terakhir, jadi saya review sedikit supaya lebih fresh lagi untuk mengulang nanti untuk masuk part 3 lebih gampang. Nah, yang terakhir kita bahas itu adalah penggunaan flow. Nah, ini dulu nih. Jadi teman-teman kalau dalam pembuatan, jadi balik lagi dalam sketching-nya nanti kita kenapa mesti sketch itu dulu, wireframe ya, dikoneksi dulu. Oke. Nah, ini. Nah, jadi dari ide yang kasar tadi, kita masuk ke wireframe-nya, kemudian baru kita buatkan si komponennya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kalau bagi kita yang suka gunakan software langsung, ya kita bisa langsung masuk ke wireframe, nggak perlu pakai ID-nya lagi. Jadi ID dan wireframe-nya ini, ide dan wireframe-nya ini kita buat di dalam si Figma-nya. Nah, kenapa Figma? Ya karena memang ini ya, lebih mudah nanti kita lihat hasilnya dibandingkan software lainnya. Karena memang spesialis si Figma ini lebih ke arah pembuatan user interface. Nah, suaranya udah kedengaran jelas atau masih macet-macet? Ini saya baru ganti koneksi ya. Tadi si Zulfran bilang masih macet-macet. Oke. Nah, jadi ini dulu nih ide yang awal tuh. Kenapa kita pakai Figma dan penggunaannya seperti apa nanti. Nah, terus kita bakalan kasih prakteknya sederhana aja dulu ya. Nah, untuk di Figma-nya. Nah, di sini kita langsung ke user flow-nya tadi yang saya bilang. Nah, jadi dari kemarin tuh udah saya bahas ya, mau research-nya di mana, terus komponennya apa-apa aja nanti di dalam pembuatan user interface kita. Nah, terus kemudian dari komponen yang kita punya tadi kita susun seperti apa. Nah, nyusunnya tuh pakai Figma, nanti sebelum kita susun kita buat dulu si user flow-nya itu tadi. Jadi kita mesti berada di pihak si penggunanya aja, di si penggunanya juga, bukan hanya pihak si pembuatnya. Jadi user flow itu penting. Jadi ya kita tetap terapkan konsep yang ini tadi ya, what the user see, apa yang harus mereka lakukan, dan what they see next, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jadi apa yang harus lihat mereka lakukan selanjutnya dan yang lihat selanjutnya, nah itu juga mesti kita pikirin. Nah jadi kita langsung dari situ, nah kita buat isi user flow-nya. Nah, yang kita bahas kemarin itu adalah user flow-nya si introduction dari si absensi kantor ya. Teman-teman kan udah saya kasih kemarin linknya, nanti saya share link lagi.
Nah, untuk aksesi kantornya. Nah, jadi dari situ kita buat welcome page-nya. Jadi welcome page-nya atau register for product-nya itu kita buat dulu. User flow-nya seperti apa sih, register produknya, nanti kita buat pelan-pelan sekaligus kita praktikkan untuk user page-nya. Register of produknya atau welcome screen-nya. Nah, baru nanti di pertemuan keempat baru kita bahas apa-apa aja sih sebenarnya yang mesti kita perhitungkan dalam pembuatan si user interface yang kita buat tadi. Nah, kita masuk ke part 3-nya. Nah, ini kalau ini saya share aja, jadi teman-teman bisa, kalau masih ada simpan share yang kemarin, bisa ya. Jadi teman-teman tuh bisa ambil file yang kemarin itu dari part 3 sudah saya update. Nah, ini atau sih saya sudah kirim nih linknya. Jadi teman-teman bisa pakai linknya, terus kemudian dari situ teman-teman klik aja link yang dari sini ya. Nah, ini sebenarnya udah saya kasih link nih, yang ini nih. Nah, jadi harusnya ini udah ada linknya. Nah, ini kalau teman-teman buka, nanti saya udah siapkan logonya. Jadi logo untuk si ininya nih. Nah, aplikasi kantornya. Nah, terus materi dari absensi kantornya yang kita bakalan buat ini, yang di awal itu adalah si welcome screen-nya. Kira-kira teman-teman mau buat seperti apa sih, atau intro atau login atau dari absensi kantor. Nah, jadi ini kita buat dulu nih. Kira-kira seperti apa yang mau kita buat untuk si intro atau loginnya ini. Jadi kita buat dulu user interface-nya seperti apa aja yang kita masukin ke dalamnya. Nah, jadi kita tolak itu atau bertumpuan terhadap si apa sih sebenarnya yang user dapat ketika dia habis install aplikasi kita, dia tap gitu, screen seperti apa sih yang mereka dapatkan. Nah, itu dulu ya. Nah, jadi dari situ kita buat begitu dia tap, dia masuk ke mana dulu, mau apakah logo dan yang lain-lainnya, atau setelah itu ada tulisan daftar, baru dia pindah ke form pendaftarannya. Nah, jadi dari situ kita mesti tahu dulu ya. Nah, ini kita langsung bergerak ke Figma-nya aja. Jadi intronya dulu yang mau kita buat. Nah, user flow-nya nanti teman-teman bisa ya. Sebenarnya kalau lebih bagus ada brainstorm sih sebenarnya user interface seperti apa yang mau kita buat. Nah, nanti coba saya diskusi lah sama teman-teman, kira-kira ada gambaran nggak, atau ada yang sudah punya gambaran nggak? Kira-kira intro loginnya ini atau register of product yang seperti ini tuh gimana sih? Nah, teman-teman maunya kira-kira. Ada yang punya gambaran, kalau ada yang punya gambaran boleh di-share. Nah, ini Bang, saya udah buat nih yang seperti ini nih, boleh silakan. Nah, kalau nggak ada, biar nanti kita buat sama-sama ya. Mungkin teman-teman juga punya ide yang brilian ya untuk buat si ini user interface untuk yang welcome screen-nya ini dulu. Nah, atau kita masih terapin, ya, Bang, kenapa nggak kita terapin yang lama aja nih? Yang lama bagus kok, gitu ya. Nah, cuman mungkin warnanya aja yang nanti kita rubah, dan yang lain-lainnya kita rubah. Nah, itu juga boleh. Nah, kalau mau seperti itu juga bisa. Nah, di sini kita coba ya, kita langsung nanti masuk ke Figma-nya aja. Nah, kalau teman-teman udah buka Figma-nya, ini saya close dulu. Nah, udah diinstal ya. Kalau yang belum diinstal, teman-teman bisa masuk Figma-nya pakai figma.com aja. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung masuk ke ini ya, aplikasinya. Nah, kemudian nanti dari sini tinggal klik aja di new design file ya, bukan FigJam file ya. Kalau FigJam file itu whiteboard, itu sebenarnya FigJam ini untuk brainstorming kita sebenarnya. Apa-apa aja kita coret-coret itu nah di FigJam-nya. Baru dari FigJam-nya itu kita konversi ke sini nih, ke design file-nya. Nah, jadi kita bisa langsung klik di sini di new design file, atau kita kalau yang dari Figma-nya biasa tuh ada filenya di sebelah di atas gitu ya. Kalau dari sini nih udah masuk ke mode ininya nih. Nah, kita tinggal klik aja sih di new design file-nya.
Nah, begitu kita buat new design file-nya seperti ini, nah, saya loading nih. Ini bakalan seperti ini ya. Nah, kalau saya kebetulan saya buat yang di sini nih. Nah, saya pakai software atau download ya. Nah, jadi download for VC-nya ya. Jadi di Windows-nya saya download, jadi tampilan lebih ya sama, kurang lebih sama ya. Nah, cuma lebih memudahkan saya daripada masuk ke internet lagi, ngeload lagi agak lama kan. Nah, di sini saya klik aja tadi new file ya. Nah, dari sini yang perlu teman-teman masukin mindset-nya adalah ini tidak sama dengan Photoshop, dan ini juga nggak sama dengan Illustrator. Nah, berbeda. Nah, dan kemudian apalagi kalau draw ya. Nah, tapi konsepnya hampir sama. Nah, dia lebih mendekati yang namanya si Illustrator. Nah, cuman bedanya Illustrator dia buat artboard-nya tuh di awal kan. Nah, kalau ini enggak. Nah, kalau ini buat artboard-nya ini ketika filenya udah kebuka seperti ini, baru kita buat artboard-nya. Nah, jadi perbedaannya cuma di situ aja. Tapi secara sistemnya hampir mirip-mirip lah. Nah, si Figma-nya ini. Nah, di sini ini tampilan dasarnya. Ini tampilan awalnya atau user interface awalnya. Sederhana si Figma ini. Menunya semua ada di atas. Nggak susah. Nah, nanti kalau yang kekuatan dari Figma ini adalah si ini ya, widgetnya ini nanti ya, atau resource-nya. Ada komponen, ada plugin, ada widget. Kalau komponen ya kita buat sendiri, nanti kita bisa buat sebuah objek itu menjadi sebuah komponen. Nah, kalau plugin, ini nanti yang kita isi nih, pluginnya. Isinya apa? Nah, ini misalnya ada grid generator, ada griddle, ada contrast checker, gitu-gitu ya. Nah, ada icon, klik icon. Jadi, di dalam Figma ini, tambahan yang lainnya itu adalah yang ini tadi, si plugin-nya ini. Banyak plugin yang sudah disediakan oleh si Figma. Nah, karena banyak plugin-nya ini, jadi memudahkan kita nanti dalam proses pembuatan si user interface-nya. Lebih mudah, karena plugin-nya sudah ada. Nah, oke ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada widgetnya juga nih. Nah, widgetnya juga ada nih kayak contrast checker, node, dan yang lain-lainnya ini juga punya widget. Nah, ada widget, ada si plugin, ada from community, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti kita pikirin juga nih, nanti gimana kita ngecek dari widgetnya, nanti gimana cara kita masukin plugin, nanti kita bahas mungkin di pertemuan keempat atau pertemuan kelima untuk refine hasil yang kita punya. Nah, di sini kita langsung aja ya, teman-teman ya. Nah, saya jelasin perlahan-lahan. Jadi bagi yang belum pernah pakai Figma, semoga mudah dimengerti ini. Nah, karena Figma juga sederhana sekali. Nah, di Figma ini tools utamanya nih yang cuma di atas 4. Di atas nih. Nah, 4 tools utama sebenarnya. Ini widget yang terakhir, yang ini hand tool, dan terakhir adalah comment. Nah, di sini, di menu yang ada 4 menu atau 5 menu di sini, panjangnya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu. Nah, ini ada menu utamanya. Nah, setiap menu utamanya ini biasanya ada shortcut-shortcutnya. Shortcutnya ya kayak move tool, itu shortcutnya V, scale tool, itu shortcutnya K. Jadi teman-teman bisa buka aja dan bisa lihat tuh beberapa shortcutnya. Nah, ini hampir sama ya, kayak di Photoshop, shortcutnya V. Kalau di Illustrator juga shortcutnya V untuk move tool, kalau di Figma juga sama. Nah, scale-nya mungkin berbeda shortcut-nya. Nah, ini shortcut-nya kalau teman-teman bisa hafal atau sudah terbiasa dengan shortcut-nya lebih bagus lagi. Jadi nggak capek ya untuk buat. Oke. Nah, kemudian dari sini juga dia punya pen tool. Nah, ada juga pensil, shortcut-nya sama ya, seperti di Photoshop, pen tool pakai P. Nah, ini ada teks, untuk teksnya, shortcut-nya juga T, jadi mudah sekali lah sebenarnya, sangat basic. Nah, terus kemudian kalau untuk
lembar kerjanya di mana, Bang? Nah, ini lembar kerja. Jadi sistemnya itu lembar kerja baru dimasukin frame. Nah, berbeda nanti dengan kalau teman-teman pernah pakai Illustrator, Illustrator langsung artboard dia. Jadi disusun dulu artboardnya. Kalau kita enggak, kalau di Figma itu dia per frame ya, mainnya frame. Jadi frame 1, frame 2, frame 3 gitu ya. Tapi di dalam satu lembar kerja. Nah, jadi kalau page-nya itu ada di sini nih, di bagian sebelah kiri, itu ada layer, ada aset, nah termasuk komponen dan yang lain, yang aset kita komponen, ada page. Dan ini halamannya. Nah, ini jadi halaman 1 nih, yang kita punya, atau page 1. Nah, di halaman 1 itu ada layernya juga. Nah, dari sini, di page-nya ini dan layernya ini, nah dari sini nanti kita setting kalau teman-teman mau buat frame-nya atau mau buat lembar kerjanya, itu lewat di sini, frame. Tekan aja tombol F pada keyboard. Nah, ketika kita tekan tombol F, maka option-nya itu ada di sebelah kanan semua. Nah, jadi ada desain, ada prototype di sini ya. Ini mati nih, ada inspect gitu ya. Nah, ini ada desain, nah ini kita bisa pilih. Ini yang font, ada yang tablet, nah ada yang desktop, ini ada yang di archive juga, ini yang dulu nih kayaknya nih. Nah, dulu, ini ada yang dari Figma Community, ada yang paper, ukuran papernya 4A5 dan yang lain-lainnya gitu ya. Terus ada tablet dan yang lain-lain. Nah, di sini karena kebutuhan kita itu adalah Android, maka kita tinggal pilih atau cari aja Android. Nah, di sini ada 2 Android. Nah, ada Android yang kecil, yang small, yang agak pendek ya. Nah, itu kayak iPhone Samsung yang kecil-kecil itu agak kecil. Nah, terakhir yang berikutnya ada yang large yang sering kita pakai saat ini tuh, yang panjang-panjang yang keluaran sekarang. Yang candy bar-nya agak lebih panjang, nggak pendek dia. Nah, ini yang large. Jadi dari sini teman-teman bisa pilih mau pakai frame yang mana. Nah, saya butuh itu yang Android large-nya aja. Nah, saya buat dulu satu, klik sekali. Nah, jadi masuk nih ya. Nah, jadi di dalam page kita saat ini itu ada namanya ini nih, Android large. Nah, ini ada frame-nya. Nah, jadi frame-nya ini bisa digeser-geser. Nah, nanti kalau teman-teman mau zoom in atau zoom out, itu bisa tahan kontrol ya. Baru scroll pakai roda roda mouse-nya yang di tengah-tengah itu. Nah, itu kita bisa. Jadi kita bisa atur ulang nih. Oke, ini Android large-nya 1. Nah, ini di sini kita bisa ganti aja misalnya kayak namanya ini harusnya tuh bisa kita ganti. Saya buat namanya user login untuk page-nya ini atau user atau kita buat welcome screen dan registration ya. Nah, bisa saya buat di page-nya. Nah, teman-teman usahakan kalau untuk pembuatan yang ini layar nama penamaannya ini agak disiplin ya. Nah, karena nanti itu yang memudahkan kita kalau penamaannya disiplin memudahkan kita nanti dalam bekerja dan lebih efisiensi lagi nanti. Nah, karena kalau layernya nanti nggak kita namain, agak susah atau banyak gitu ya, dan kita susah untuk nyari layernya gitu. Nah, itu yang merepotkan kita nanti ke depannya di welcome screen dan registrasi. Oke, sudah. Nah, di sini saya buat flow 1 lah ya. Nah, flow 1. Nah, teman-teman kalau tadi yang udah diklik ininya ya, kan sudah saya kasih sharing si ininya. Nah, si ininya ya. Nah, ini kan teman-teman sudah sharing si Google Doc-nya, teman-teman bisa buka link-nya ya untuk buka nanti di sini. Nah, teman-teman bisa download tuh. Nah, ada logonya, logo absensi kantornya, ada 3 logo. Oke. Nah, terus kemudian di sini, nah harus ada satu lagi, ada 4 logo ya. Nah, ini ada absensi kantornya, terus kemudian ada draft-nya untuk si absensi kantornya. Nah,
Jadi teman-teman bisa pakai aset yang kita punya ini dulu untuk pembuatan si absensi kantor. Nah dari sini nanti tinggal di-download aja nih, udah saya sharing ya. Nah teman-teman bisa download. Nah dari sini teman-teman bisa dari materi yang di sini yang udah punya, ini tinggal di-download dulu, nanti kemudian kita masuk ke Figma-nya. Nah di sini kan saya buat nih flow satunya, atau saya ganti aja namanya welcome screen dulu. Welcome screen. Nah, kira-kira teman-teman ada ide nggak untuk buat welcome screen-nya? Apa sih ya idenya untuk welcome screen? Kalau user flow-nya tuh saya mau tuh untuk pembuatannya bakalan nampak dulu logo si absensi kantornya, kemudian dari situ dia bakalan masuk ke menunya itu nanti. Nah, kira-kira dari temen ada masukan nggak untuk welcome screen pertama? Warnanya apa? Gitu. Akhirnya udah ada ya. Nah, ini supaya nggak lari, ini saya lock nanti. Klik aja di lock nih, supaya nggak berlarian. Saya buka lagi. Ada kira-kira teman-teman? Ada ide? Kalau ada langsung boleh ya di chat. Atau kita cuma mau buat basic aja lah ya. Nah, jadi nanti pengembangannya dari teman-teman sendiri lah ya. Nah, di sini kita coba aja untuk buat basic aja dulu. Jadi kita buat basic. Nah, halaman yang kita buat tadi, nah itu begitu kita klik tuh, kita bisa klik tahan tuh untuk geser halamannya mau ke arah mana. Nah, dari sini kita bisa geser ya, pelan-pelan. Nah, kemudian dari sini, kalau mau di lock supaya nggak bergeser-geser nanti pas kita buat beberapa objek di dalamnya, nah teman-teman bisa lock. Nah, jadi ini nggak bisa bergeser-geser. Nah, jadi klik tahan dia tetap. Nah, tapi bisa diselect ya. Nah, kalau mau dilepas lagi locknya, tinggal buka locknya, geser. Itu bisa. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau frame-nya teman-teman mau ganti, nanti, oh, Bang, saya maunya potret aja ya. Saya maunya landscape aja bisa nih, diganti landscape. Jadi di sebelah kanan itu kita bisa ganti landscape atau potret untuk welcome screen-nya. Nah, saya kasih dia itu ke potret aja dulu. Oke ya. Nah, ukurannya udah ada nih 300 kali 800. Ya, kalau mau diganti ya bisa, tinggal isi aja, teman-teman bisa langsung ganti atau bisa langsung isi. Nah, kalau yang di sebelah sini nih itu untuk constant proportion-nya. Jadi kalau apa tuh Bang constant proportion? Jadi kalau kita ganti angkanya, kalau ini saya lepas nih, nggak ada saya lock dia, saya ganti angkanya di 300. Nah, maka kecil ya 300. Nah, tapi yang 800-nya tetap ada atau tetap tidak kecil. Atau saya ganti 360, standarnya tadi 360, nah, jadi jadi 360. Nah, tapi kalau saya kasih buat constant proportion-nya, saya kasih 300, nah dia sama-sama kecil, ini jadinya 667. Nah, nanti teman-teman saya atur ya, tadi ini tadi 360 kali 800 ya. Ya, untuk si constant proportion. Oke. Nah, kalau ini dia rotasi, jadi teman-teman bisa rotasi. Nah, halamannya bisa dirotasi. Saya kasihkan lagi. Nah, sedangkan yang ini itu untuk buat corner radius. Nah, ada corner radiusnya. Nah, jadi teman-teman bisa buat corner radiusnya di situ. Nah, sebelah kanannya itu ada independent cornernya ya. Nah, jadi kalau mau cornernya berbeda-beda, ukurannya bisa kita tekan yang sebelahnya. Nah, kalau klip konten berarti kalau kita buat misalnya konten melebihin
si lembar kerjanya, kalau kita centang klik kontennya, maka dia bakalan kepotong. Nah, jadi kalau kayak gini nih saya buat, nah, nanti ada klik konten. Nanti karena saya di lock ya, sorry. Saya buka dulu lock ya. Oke, saya klik dulu di sini, saya masukin. Saya ganti nanti warnanya jadi merah. Nah, ini yang saya bilang tuh klik konten tuh kalau ini. Nah, tapi kalau nanti saya nonaktifkan si klip kontennya di sini by welcome screen, nah dia keluar dari dalam. Jadi tergantung pilihan kalian mau di luar atau di dalam. Nah, ini ada klip kontennya. Oke ya. Nah, terus constraint-nya ini nih. Nah, yang disebut constraint itu nih, titik putus-putus ini tadi. Nah, dia diletakin di mana? Nah, boleh center, boleh juga. Atau nih tanda top left, boleh pakai top left. Nah, paling itu aja. Nah, kalau untuk ganti warnanya nanti di sini. Nah, itu udah ganti warna. Udah clip to content. Kalau kita tekan auto layout, nanti bakalan auto layout. Nah, nggak terlalu susah sih sebenarnya si Canva ini. Nah, sorry, si Figma ini. Nah, ini welcome screen-nya udah. Saya buat satu, saya delete dulu. Nah, kemudian saya lock dia. Oke. Nah, saya mau user flow-nya ini logo dulu masuk. Logo dulu masuk. Nanti habis logo masuk, baru masuk si login. Nah, atau register now. Gitu ya. Masuk ke situ. Oke. Nah, terus yang terakhir, dia bisa masuk ke aplikasinya. Nah, itu dulu. Nah, di sini berarti kita butuh tiga slide ya, atau tiga frame. Pertama adalah frame pertama, itu adalah logo dengan background di belakangnya, serta beberapa tulisan atau teks yang kita bakalan masukkan. Oke, yang flow keduanya ini, saya mau ada tombol, nanti ada tombol register. Nah, register now, gitu ya. Atau login. Pokoknya seperti itu. Nah, di sini saya langsung masuk aja ya. Nah, ini saya buat satu lagi. Ini welcome screen-nya udah. Nah, ini saya buat halaman satu lagi nih. Yang ini saya tinggal klik di bagian frame-nya aja. F, kasih dia Android Large. Nah, udah masuk nih yang dua. Saya atur. Nah, namanya saya ganti nih. Oke. Jadi ada welcome screen to. Oke, ini. Nah, ini konsepnya hampir sama ya bagi teman-teman yang suka pakai Photoshop. Nah, ini konsepnya hampir sama. Jadi ada layer-layernya juga. Yang sebelah kiri ini adalah layer. Ada jadi layernya juga. Nah, yang welcome screen pertama gini dulu, saya buat kosong dulu. Yang welcome screen kedua nih, nah nanti saya masukin gambar. Nah, coba saya masukin gambar. Nah, kalau teman-teman masukin gambar, itu tinggal klik aja di bagian ini nih. File ini, sorry, file ini. Nah, si rotate, rectangle. Nah, baru kita tinggal klik aja tuh, place image dan video, atau Control Shift K. Nah, ini boleh. Nah, saya masukin dulu ya.
Download aja nanti yang dari sini kalau aku cari. Ya download aja lah. Teman-teman bisa download juga ya materinya ya. Nah, saya klik linknya. Oke, saya download. Oke, kita tunggu. Oke, saya oke. Extract. Oke, ini dia ya. Nah, ini materi yang bakal kita pakai untuk hari ini. Nah, di sini saya balik lagi ke Figma. Jadi teman-teman bisa langsung aja untuk ngedesainnya perlahan. Nah, jadi kalau teman-teman mau ganti warna dan yang lain-lain ya, atau lakukan apapun di Canva, ya lihat pakai tools yang di atas. Nah, kemudian di sini saya mau ganti warna ya. Jadi warna background-nya. Jadi warna putih boleh, warna hitam boleh, tergantung kalian sendiri seleranya seperti apa. Warna biru seperti yang di depan gitu juga boleh. Nah, di sini untuk ganti warnanya, perhatikan dulu mana yang kita ganti. Artboard 1 atau artboard 2 gitu. Nah, itu jangan sampai salah ganti gitu. Nah, saya pilih ke welcome screen 1. Nah, kemudian dari sini, nah saya atur dia di sebelah kanan. Jadi settingannya itu ada di sebelah kanan. Di sini settingannya. Banyak ya settingannya di sebelah kanan. Nah, dari settingan yang di sini, ya dari ini dari dini kita udah bisa ganti nanti yang namanya layout-nya atau dari sini layout grid-nya kita bisa atur. Nah, mau kasih layout grid atau enggak. Nah, atau mau pakai layernya juga kita bisa atur di dalam si Figma ini. Nah, nanti saya tinggal masukin si logonya ya, si logo ini aplikasi kantornya. Nah, ini kalau untuk masukin logo aplikasi kantornya, ya teman-teman bisa klik aja di bagian ya pas foto, terus place image and video. Nah, dari sini saya masukin dulu fotonya. Oke, saya klik oke. Oke, ini udah masuk. Oke, 2. Ya, ini udah masuknya ada 2 logo, satu lagi ya. Saya coba insert. Oke, saya undo dulu. Kayak mau kalau kita masukin kita mesti perhatikan warna di belakangnya itu.
klik placeholder. Saya klik placeholder ya. Oke, udah. Oke. Nah, ini nggak kelihatan ya, karena memang dia-nya warna putih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan. Oke, atau bisa kelihatan ya tulisan absensi kantornya, atau warnanya nanti saya ganti. Nah, kalau gambarnya sudah masuk tadi dengan cara ya, place image dan video ini udah masuk ke ini, ya kita sudah lebih mulai sebenarnya lebih mudah sebenarnya bekerja ya. Udah sampai di tahap itu. Nah, oke. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat logo absensi kantornya, nah itu warna biru ya. Nah, jadi ingat sih, kadang-kadang kita udah diberikan logo seperti itu warna biru, kita mesti ingat lagi, balik lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah mengenai branding itu tadi. Jadi ingat nih, aset-aset apa aja atau warna-warna apa aja yang kita bisa bawa untuk branding sebuah perusahaan kita yang menggunakan aplikasi mobile phone. Nah, dari sini kalau teman-teman nanti mau ganti warnanya, teman-teman bisa klik aja sih halamannya itu tuh. Yang ini baru klik aja nanti di background. Nah, ganti aja warnanya. Sorry, kok yang ini. Nah, salah. Ini ya. Nah, klik aja nih welcome screen yang di sini. Lembar kerjanya. Nah, kemudian dari lembar kerjanya itu nanti atur aja si fill-nya. Nah, fill-nya kita atur. Oke, fill nanti kita atur supaya kita dapat warna yang kita mau. Oke, nah ini. Yang kedua juga gitu, sama. Oke, ya fill-nya ya. Oke, ini saya ganti. Nah, ini kalau mau ambil warnanya dari tempat lain, tinggal klik aja nih ya, yang gambar pipet. Nah, tinggal kita dapat dua warna yang sama. Oke, nah dicoba dulu teman-teman. Ini saya bentar ya. Saya kamar mandi bentar. Nggak sampai 5 menit. Bentar ya.
Oke, balik lagi ya. Nah, dari sini kalau teman-teman mau ganti, nah tinggal ganti seperti itu aja. Nah, di sini sama ya seperti sih hampir mirip di Photoshop lah ya. Jadi kita mesti nekan layernya dulu gitu ya. Jadi biar tahu atau nekan objeknya dulu baru kita lakukan pergantian. Nah, jadi kalau yang tadi ini halaman welcome screen-nya mau diganti background-nya, ya udah tinggal klik aja di bagian ini welcome screen-nya ini. Nah, ini di welcome screen-nya ini baru nanti kita ganti di bagian ininya ini. Nah, warnanya. Nah, ini kita bisa atur ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau ganti ya gradien dan yang lain-lain, bisa ya di atasnya nih. Nah, jadi bisa diatur. Jadi menunya di atas. Kayak gini-gini nih. Nah, jadi tinggal klik aja. Nah, kalau dia mau ganti gradiennya linear gitu ya. Nah, terus mau ganti radial, mau ganti yang lain-lain tuh misalnya diamond. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman tinggal atur menunya yang ada di atas. Nah, tadi bisa jadi solid seperti ini. Nah, di sini saya coba kasih aja ya warnanya si ini ya. Ini saya delete aja yang ini nih. Nah, atau saya hidden kan aja dulu sementara. Jadi saya nggak mau delete, saya hidden kan dulu sementara. Nah, yang di welcome screen 2, nah saya mau pakai ini nih. Nah, ini. Jadi yang nanti kita buat itu adalah logonya ya. Cuman logonya aja yang nampil. Nah, dengan ininya. Nah, terus di bawahnya itu mungkin ada tulisan web media gitu ya. Nah, yang di bawahnya. Atau kita buat absensikantor.com. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman mau rapiin benar-benar dia di tengah-tengah, nah itu nanti teman-teman bisa atur di bagian ini nih. Nah, di bagian perataan ada rata kiri, terus rata tengah, rata kanan gitu ya. Nah, ini perataannya tuh ya berdasarkan ini ya, kotak ininya ya. Nah, bisa lihat kan frame-nya nih. Nah, ini dia hampir mirip dengan si Canva. Jadi kalau kita geser atas di sini, nah dia itu ngerubah frame. Tapi kalau yang kita atur di sini, nah juga sama nih. Ini bisa besar kecil. Nah, dan bisa atur frame-nya juga. Nah, jadi sebenarnya lebih praktis di sini. Jadi yang kita rubah yang itu nih. Nah, frame yang di samping-samping sini nih. Nah, di sininya. Nah, ini saya besarin. Nah, jadi ya kalau kita rata tengah gitu ya, dia tergantung di frame-nya ini ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini, saya buat rata tengah, atau saya rata kiri, yang rata kiri itu frame-nya. Frame-nya ngikutin, yang birunya itu. Nah, paling begitu tuh. Nah, ini saya taruh dia di rata tengah, seperti ini. Saya kecilin dikit. Nah, kalau teman-teman mau spesifik, berarti ambilnya nanti di sini. Nah, ini kan mau spesifik ya teman-teman tuh. Ini udah dibuatnya nih, constraint proportion. Nah, jadi kalau teman-teman mau dia spesifik, ya ambilnya dari sini. Oh, ini Bang, saya maunya 250 width-nya. Oke, buat aja 250 pixel. Nah, jadi kecil jadi 250 pixel kali 10201. Atau, oh saya kecilan tuh Bang, saya mau 300 lah. Nah, buat aja langsung 300. Jadi udah ada ukurannya. Nah, kalau yang tadi constraint-nya itu ini ya, titik-titik. Nah, ini kalau saya ganti, nah dia ngikutin tuh. Nah, ini kalau saya ganti dia di tengah, nah dia tuh di tengah. Nah, saya ganti dia ke bawah, satu lagi ke bawah. Nah, ini nggak bisa dua-duanya ke bawah ya. Nah, ini bottom-bottom. Saya atas tadi cuma left, right. Nah, bisa center, left, right. Nah, gini. Nah, ini bisa begini. Nah, ini untuk apa gunanya nanti untuk kita lakukan perataan ke objek-objek lainnya. Nah, ini saya buat gini aja dulu. Sesi kantor. Nah, sudah. Nah,
di bawahnya nanti saya buat di sini. Sebenarnya kita udah punya websitenya juga ya, kalau teman-teman buat lihat itu ada. Nah, ini udah ada sih. Nah, jadi bisa aja teman-teman ngambil inspirasi dari sini juga ya untuk warna-warna pada si absesi kantornya. Nah, dari sini kalau di sini saya mau buat dia ya karena tadi berkenannya warna biru ya si absesi kantornya itu, ya kita coba dulu juga warna biru gitu. Nah, kalau teman-teman menganut paham desain yang flat, simple flat atau flat simple ya gini aja sih udah oke, tinggal ganti aja dengan warna warna biru ya. Nah, warna birunya ini di sini ada dokumen color-nya. Oke. Nah, harusnya kalau kita pindahin di sini, karena ini kita mau ganti warna, harusnya dokumen color-nya harusnya berubah juga. Ini, oke, saya ganti. Nah, oke, nggak keluar. Ini dokumen color-nya cuma gini doang. Oke, saya ambil dari pipet aja. Saya ambil di sini. Warna biru. Oke. Nah, jadi saya dapat akses kantornya. Warna biru yang saya mau nih seperti ini dulu nih. Saya geser ke sebelah kiri. Oke. Nah, ini udah ya. Nah, kalau teman-teman mau dia agak lebih menarik ya sebenarnya bisa tambah. Eh, jadi desain tuh bebas ya. Jadi saya nggak paksain desain kalian tuh harus sama. Misalnya, oh Bang, kayaknya lebih seru nih kalau ada gradien di tengah-tengah, atau kita kasih radial gradien nih Bang. Oke, kita coba aja pakai radial gradien. Nah, ini ada radial gradiennya. Nah, ini saya balik kan radial gradiennya ini. Nah, saya balik di sini, saya putar aja di sini. Nah, oke. Kemudian dari sini nih saya ganti warnanya jadi agak lebih cerah yang ini, yang sebelah sini. Transparansinya saya buat tebel, balikin lagi, tapi agak cerah sedikit. Nah, kayak gini. Boleh. Nah, terus ini saya besarin. Ini saya kecilin ini. Nah, jadi kelihatannya seperti ini. Nah, dan nggak terlalu kelihatan flat kan jadinya. Jadi ada warna gradasi yang biru gelap, yang di tengah-tengahnya itu jadi lebih cerah sedikit. Nah, ini penampakan di layar saya ya. Nanti nggak tahu nih kalau penampakan di layar kalian. Nah, kalau di layar saya maunya ya seperti itu nih. Kasih radial, yang ini lebih cerah gini. Nah, warnanya yang di... Nah, saya tuh gini. Nah, jadi lebih cerah. Nah, dari sini saya buat... ini tadi. Oke, atur aja nih saya. Turunin dikit lah, supaya nggak terlalu cerah. Nanti kalau misalnya radiusnya ini, kita bisa atur ya nih. Nah, jadi teman-teman bisa atur radiusnya sama nih. Nah, besar ini. Nah, dari sini sih harusnya uh, nah ini cuma digeser. Nah, ini saya atur posisinya. Sorry. Nah, dari tengah sini sampai sini ya. Oke, sudah. Jika mau dikecilin bisa nih. Oke, gini aja nih saya mau. Oke, ini flow yang pertama udah, tinggal kita tambah teksnya di bawah itu www.absesikantor.com ya. Nah, sama yang seperti contohnya di sini nih, absesikantor. Saya taruh di bawahnya, di bawah paling bawah nih. Nah, jadi tinggal ini aja nih, tekan tombol T juga boleh. Nah, Ctrl V aja. Oke,
Oke, ya karena udah link ya. Ketik aja. Nah, here, oke. Saya delete dulu. Oke, saya zoom in dulu. Saya ketik aja lah ya. Absensi kantor. Oke. Nah, proses yang saya buat ini, teman-teman, begini ya. Saya langsung kerjain, karena kalau teman-teman mau buat idenya lagi, boleh silakan coret-coret idenya dulu, masuk ke wireframe-nya dulu, baru nanti kerjain seperti ini. Nah, tik.com. Oke. Nah, ini kalau seperti ini ya tinggal dilebarin aja frame-nya. Nah, ini tinggal kita taruh nih, kita atur. Nah, kalau mau rapi sih teman-teman tuh nanti bisa buat guideline-nya di sini ya, atau kasih grid dia. Atau kasih kolom di sini sekitar 20 pixel atau 20 pixel supaya kita bisa buat marginnya. Nah, kalau mau seperti itu boleh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat seperti itu bisa dibuat untuk tahu marginnya. Tapi kalau males nanti buatnya, Bang, saya males buat marginnya. Jadi kalau mau buat margin itu dia pakai by grid ya. Nah, ini pakai by grid di sini ada namanya nih, ada layout grid. Nah, di layout grid itu ada grid. Jadi sebenarnya dalam proses layout-nya, kalau di dalam si Figma-nya sendiri atau dalam pembuatan user interface-nya sendiri, biasanya punya standar layout ya. Nah, ini kan grid ya. Jadi kalau mau gantinya jadi layout, nanti tinggal klik di sini, tinggal atur berapa kolomnya, berapa barisnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk si Figma sendiri, biasanya yang dipakai, bukan Figma User Interface ya, biasanya dipakai itu kelipatan 4 ya, biasanya 4, 8, sama 12. Nah, itu kebanyakan kita pakai sistem grid atau layout ya. Jadi teman-teman tuh kalau yang belum nanti paham tentang sistem desain dengan layout atau grid, nanti bisa cari informasinya nanti tentang bagaimana cara mendesain layout dan gridnya itu. Nah, fungsinya apa untuk kita gunakan fungsi layout dan gridnya ini? Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan kita sebenarnya dalam mendesain. Nah, kayak ini kan. Nah, ini kan kurang tengah tadi. Jadi kita lebih tengah. Nah, jadi dari sini, dari desain layout dan grid yang kita buat tadi itu memudahkan kita nantinya. Contoh nih ya, ini saya udah buat di sini, saya atur nih row-nya, saya buat, saya ganti ke kolom, nah saya buat dia 4, saya buat 8. Oke, kecil-kecil gini. Nah, terus gutternya ini, nah ini jarak antar ini ya. Nah, ini harusnya tuh di jarak, ini ada stretch, ada left, ada right. Nah, kalau yang ini kalian atur lagi width-nya berapa, terus offset-nya berapa gitu ya. Nih, kalau saya atur gutternya 10, nah lebih rapat dia. Nah, ini saya atur right-nya berapa, left-nya berapa, saya atur stretch ya gini. Nah, kalau ini teman-teman mesti ngatur, kalau misalnya left, ya left-nya nih, nah kita atur misalnya 20 misalnya gitu. Nah, jadi 20 gitu ya. Nah, offset-nya misalnya 20. Nah, ini offset-nya nih ya. Kayak margin ya. Ini 20 ke sana, 20 ke sini. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang stretch, jadi ada fluid grid ya. Nah, saya kasih 8, yang ini biasanya di 16. Atau kalau cuma mau buat ininya aja, boleh aja kasih 1 dulu biar tahu ya. Nah, kasih 1 kolom. Nah, di sininya yang kita atur. Saya kan cuma mau buat ininya aja ya, mau lihat si marginnya. Nah, ini warnanya saya ganti jadi lebih cerah. Nah, oke, yang ini. Yang mau diganti lagi, mau dicerahin lagi boleh ya, naikin lagi. Oke. Oke, di sini.
Nah, terus marginnya ini saya ganti dia. Saya nggak jadi. Biasanya marginnya tuh mulai dari 20, 24, atau 16. Nah, jadi kita nggak lari-lari nanti. Nah, ini ya. Nah, ini marginnya ini 16. Jadi nanti teman-teman nggak lari-lari. Nah, nggak boleh kayak gini. Desain itu nanti. Usahakan dia di tengah. Masuk ke dalam margin. Kalau nanti ada teks juga masuk ke dalam margin. Nah, kalau nanti mau pakai sistem layout, ya silakan ya teman-teman mau pakai sistem layout, boleh. Jadi kalau mau pakai sistem layout, ya nanti tinggal diatur aja. Standarnya 8 kali 12 gitu ya. Boleh. Atau nanti standarnya grid-nya aja kita kasih, kolomnya aja kita kasih 8 seperti ini. Nah, terus ininya, marginnya saya buat 20. Nah, ini mau dibuat 10 sampai 16 juga oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau ngedesain misalnya, Bang saya mau tambah icon. Nah, iconnya yang sekecil-kecilnya ya ini. Nah, misalnya gini mau tambah icon kecil gitu ya. Jadi iconnya teman-teman ya buatnya seukuran grid ini nih. Nah, kenapa mereka rapi ya karena itu tadi nih. Nah, atau nih, oh ini icon. Nah, segini iconnya kira-kira. Oh 72 kali 72 kayaknya Bang bagus. Oke, 72 kali 72 kita buat. Oke. Nah, ya. Nah, iconnya segini nih. Jadi kita udah punya standar kan sebenarnya dengan membuat grid, jadi desain kita lebih teratur. Nah, misalnya seperti ini nih icon pertama, atau buat icon yang lebih kecil, atau buat cut misalnya. Nah, kita atur misalnya, oh sini nih panjang sampai ujung sana, boleh. Jadi kita udah punya ininya. Nah, udah punya patokannya lewat sih. Ini kalau kita mau matiin, nah bisa ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya mau buat tombol di tengah-tengahnya ini, ya tinggal saya nyalain aja sebenarnya yang ini tadi. Nah, ini saya atur dia, sorry. Nah, ini saya atur dia di tengah-tengah ini. Nah, buatnya dari sini sampai ujung sini. Jadi saya tinggal kecilin. Nah, ini dari sini saya buat tombol di bawah ya. Nah, udah ada gridnya kan. Jadi lebih rapi kerjaan kita. Nah, kalau mau pakai sistem mau ujung ke sana boleh, mau ujung ke sini boleh, jadi lebih rapi. Nanti duplicate. Nah, untuk pemakaian layout dan grid nanti teman-teman bisa cari. Nanti atau juga saya kasih link referensinya lah untuk belajar layout dan grid desainnya ini. Jadi kalau untuk si desainnya ini ya banyak ya sebenarnya yang mesti kita terapin. Nah, jadi disiplin untuk belajar user interface ini bukan hanya disiplin kita bisa desain aja. Nah, banyak komponen yang mesti kita pelajari juga. Gimana buat icon, kalau nggak bisa ya kita bisa research dari luar dan lain-lainnya. Nah, dari sini kira-kira seperti ini nih. Nah, saya buat. Nah, nanti ya, ini untuk yang selanjutnya nih biarin aja dulu. Nah, kalau teman-teman mau buat misalnya mau buat grid dan layoutnya ya kita buat seperti ini aja. Nanti sama ya, kita samain. Nah, ini saya mau matiin dulu, saya nggak butuh. Nah, jadi ada gambarannya seperti ini. Oke, sudah. Oke, saya atur dulu. Oke, ya ini saya atur dia supaya di tengah, atur ini di tengah. Oke, sudah dapat. Nah, ini nanti kalau kita klik nih gini-gini. Nah, ini pas kita klik di sini tuh, ini udah ada nih tengahnya di sini. Nah, ini juga nih enaknya tuh kita bisa atur ya mau di mana. Nah, yang tadi saya bilang usahakan kenapa saya kasih si gridnya ini, jadi biar tahu marginnya di sebelah sini berapa. Ini 16 lah kira-kira ya, jangan jauh-jauh kali dari situ ya. Nah, kita nggak bisa buat mepet ke sini kan. Nah, naikin lagi ke atas sedikit. Nah, ini juga nih, nah dari sini karena kita udah belajar sistem gridnya ini, ya kita nih bisa atur dia di tengah dulu. Nah, ini posisikan dia di sini. Nah, untuk teksnya kita atur tuh yang tengah ya. Jadi setiap teman-teman mesti ingat setiap settingan yang di dalam si Figma itu ada di sebelah kanan semua. Jadi kayak teks yang gini nih. Nah, ini fontnya mau kayak font apa gitu ya.
Nah, ukurannya apa gitu. Nah, ukurannya berapa, terus dia ini ya, di sini ada buat ya, ada autonya, auto persennya gitu ya, atau secara horizontal dan vertikalnya udah ada. Nah, di sini kita buat rata tengah, dari tengah. Nah, saya buat frame-nya teksnya dari sini sampai sini aja. Nah, jadi lebih rapi kan. Atau mau sampai ujung sini juga boleh, ini juga boleh. Nah, nanti kita tinggal besarin. Nah, kalau fontnya rata-rata tuh di 16, kalau standar rekomendasinya si Google ya, itu 17, standar rekomendasinya si iOS atau iPhone itu di 16. Jadi terserah ya teman-teman mau pakai 16, pakai 17, atau bahkan lebih kecil ya kalau mau meresikukan, nah itu kan cuma suggestion aja ya, di 14 juga silakan. Jadi kita bisa rapiin. Jadi lebih rapi kerjaan kita. Nah ini tuh yang gini aja. Nah ini udah. Nah ini satu udah. Nah, berikutnya ini kalau mau di double dulu juga nih nanti tinggal teman-teman tinggal duplicate harusnya udah bisa nih di duplicate. Nah, di copy yang ini ya. Nah, bisa juga nanti di copy baru kita bisa paste-nya lagi di sini. Nah, ini bisa juga buatnya dua langsung yang welcome screen yang di sini saya buang ya, bisa juga seperti itu. Nah, atau nggak mau ya udah nih saya delete aja dulu ini welcome screen 2-nya saya delete. Yang ini ya tinggal saya Ctrl D juga bisa ya teman-teman untuk duplicate ya. Nah, ini saya tekan Ctrl D, klik di sini, ya, jadi duplicate dia. Nah dari sini ke sini nih. Nah, terus kita buat nih kan frame 1 nih, welcome screen 1 nih, welcome screen 2 ya. Nah, di sini nanti kita bisa buat sebuah yang namanya komponen ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau buat komponen itu fungsinya apa sih sebenarnya buat komponen? Nah, komponen itu nanti kita bisa flow. Jadi contoh gini. Jadi gimana nih Bang, kalau ini udah jadi nih sederhana. Nah, tapi saya mau jalanin dulu, mau lihat hasilnya. Nah, itu ada tanda play yang di sini nih. Nah, ini tinggal kita tekan aja tanda play-nya, dia bakalan loading kan. Nah, jadi Figma itu bakalan jalanin si prototype-nya. Nah, ini. Nah, yang pertama nih, slide pertamanya. Nah, begini aja, nggak ada alur-alur flow-nya. Nah, ini tampilannya ya cuma seperti ini. Ntar saya atur kontrolnya di atas. Nah, ini slide 1, slide 2-nya.
Eh, tolong share screen-nya dong. Masih ke holding. Siapa yang jadi host? Hostingnya minta tolong biar bisa di-share screen lagi. Nah, sebentar ini agak overheat. Kayaknya memang perlu ganti laptop nih saya. Oke, masih disable ya. Jadi nanti teman-teman bisa buat itu. Nanti juga kita bisa kasih ini ya. Ini sembari kita nunggu share screen-nya masih di disable. Ini nggak tahu nih suka mati beberapa hari terakhir ini laptop saya. Saya nunggu dulu. Nah, ini ada tanya dari Julfran ya. Ini apps-nya pakai scan barcode enggak? Enggak. Ini scan-nya tuh pakai wajah, face detection. Nah, jadi pakai face detection, di foto, di lokasi di tempat, nah baru ini absen dia. Nah, nggak pakai barcode sih. Memang macam-macam ya. Mungkin Julvan tanya kenapa sih bisa jadi kenapa nggak pakai barcode aja atau yang lainnya. Memang nanti tergantung security masing-masing kan. Ada yang pakai barcode gitu ya, ada yang enggak gitu. Nah, ada yang pakai face detection atau
di lokasi di tempat itu baru dia bisa terdetek. Nanti kalau lihat di ininya, kalian bisa lihat di link yang saya kasih tadi, gitu kan. Nah, di link yang saya kasih tadi itu, dia lihat itu kalau dia berada di lokasi tertentu, dia nggak bakal bisa diabsen. Jadi ada di titiknya. Jadi setnya itu di titik GPS sama di database. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh, Julfran ya. Jadi begitu dia udah ada di set di GPS-nya di radius 100 meter atau 200 meter dari titik yang kita tentuin, dia baru bisa jalankan si aplikasinya ini. Nah, baru kita bisa absen di situ. Nah, absennya tuh pakai foto sih, lebih ini foto ya, belum matriks wajah sebenarnya. Jadi kalau matriks wajah ya beda lagi nanti ya. Nah, jadi kalau matriks wajah beda lagi, ini masih cuman pakai foto, pengenalan foto doang. Jadi database-nya ada di foto. Nah, kalau kecuali dia pakai matriks wajah, main lain lagi ceritanya. Nah, kalau pakai matriks wajah kan kayak pengenalan apa di verify-nya di situ lagi kan. Paling seperti itu. Ini kayaknya link materinya tadi sudah saya kasih, ini saya kasih kembali lah. Nah, itu linknya tetap sama kayak link yang semalam ya. Yang kemarin, ini kayaknya hostnya nggak di tempat. Nanti kita finish kan ya. Minimal di situ dulu lah ya teman-teman. Ini saya mau sharing juga nggak bisa juga kan. Kita kendalanya di situ. Nanti di pertemuan di hari Rabu kita tuntaskan yang itu, baru coba nanti teman-teman pikirin dulu ya. Nah, pikirin gimana untuk tampilan ininya, tampilan welcome-nya ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam software, begitu loading screen tadi udah kasih logo dan warna birunya tadi itu. Nah, terus dari situ kemudian ada tombol-tombol login dan yang lain-lainnya. Kalau sudah masuk ke situ, baru nanti teman-teman pikirin coba di welcome-nya itu tampilannya gimana sih kira-kira. Nah, itu teman-teman pikirin dulu ya. Jadi mungkin di hari Rabu saya bisa coba lihat satu-satu udah ada nggak gambarannya untuk di welcome-nya itu. Jadi kalau teman-teman buka linknya ini saya berikan dulu. Ini saya nggak bisa share screen lagi nih ya, disable. Jadi harusnya hostnya diganti ke saya. Nah, ini kayaknya hostnya lagi kemana gitu. Oke. Nah, ini saya hostnya. Nah, ini yang minta linknya. Nah, Widya. Nah, itu boleh diambil tuh. Nah, ini kalau Widya buka, nanti kan masuk ke slide-nya UI UX itu ya. Nah, Widya bisa buka linknya yang di halaman 32. Nah, di halaman 32 tuh udah ada ininya ya, link. Nah, di halaman 30-nya tuh udah ada linknya. Jadi bisa dibuka linknya, lihat materi belajar UI UX-nya, masuk ke dalam foldernya. Nanti kalian coba baca di ininya ya, di UI UX absesi kantornya. Jadi yang kita buat pertama itu masih yang di depannya itu. Masih intro dan loginnya. Nah, masih intro dan loginnya yang kita buat di depan. Nah, nanti teman-teman coba pikirin, nah, untuk yang main page-nya. Nah, kira-kira seperti apa? Itu lihat tuh, masih banyak kekurangannya ya. Nggak ada navigasi di bawahnya, masih banyak kurangnya tuh. Nah, cuman begitu doang, nggak punya navigasi, simple, sederhana. Terus juga tampilannya itu terlalu rapat. Kalau teman-teman bisa lihat itu tampilannya ini terlalu rapat yang di sebelah ini ya, sebelah kiri kanannya itu ya, marginnya itu tipis banget. Nah, terus warnanya juga kan agak kurang ya, kurang menjual juga warnanya dengan logo yang, nah kebetulan kliennya ini Multiprima Peralatan, salah satu anak cabangnya dari Pelindo gitu ya, anak perusahaannya dari Pelindo. Nah, ya kayak gini nih, masih ada kekurangannya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini saya nunggu tapi kayaknya nggak jalan. Nah, ini ada kesalahan teknis ini, saya mohon maaf dulu ya ke teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di hari Rabu ya. Nah,
Ini mohon maaf atas ketidaknyamanan ya teman-teman ya. Karena ini Zoom-nya nggak bisa di share screen. Saya juga bingung nih. Seperti apa. Nah, tapi dari gambarannya itu nanti teman-teman kan kita buat yang tadi yang hari ini yang loginnya ya. Kalau teman-teman punya ide loginnya yang lain, silakan boleh share. Jadi coba dikembangin atau di WhatsApp grupnya nggak apa-apa mau unjuk gigi di situ. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Oh, si ini udah ke sini ya. Oh, sini udah ke sini ya. Jadi kita dari situ kita belajar bareng-bareng bisa. Nah, eh, yang kita buat tadi kan masih login screen kan. Kalau kalian lihat di draftnya itu masih ada main page-nya. Nah, terus masih ada di situ ada daftar hadirnya. Nah, ini nggak tahu nih daftar hadirnya tiba-tiba menunya dari mana gitu kan. Berarti menu daftar hadir itu kan ada dari menu yang ini ya, menu aplikasinya kan yang di bawah dia menunya itu. Nah, kalau kalian udah buka Canva-nya, Google-nya gitu ya, Google Drive yang saya kasih di UI UX aplikasi kantor atau mobile iOS Android-nya ini nanti kalian bisa kelihatan tuh. Nah, dari sini kan kelihatan. Oh, rupanya menu daftar kehadirannya itu ada di bawah ininya itu. Kantor pusatnya itu tulisan kantor pusat atau data informasinya. Nah, jadi tuh terus ganti passwordnya juga tuh ada logout ganti passwordnya. Nah ini menu ini yang belum ada ininya, belum ada notifikasinya, belum betul-betul rapi dan yang lain-lain. Jadi tugas kita nanti tuh ya perbaiki dari situ tuh. Nah tugas kita tuh perbaiki kira-kira kamu sebagai user interface-nya, sebagai seorang yang pakai ini, gimana sih ngelihat atau buat ya lebih mudah dipakai. Nah jadi jangan berkaca terhadap 100% atau berkaca terlalu terhadap si ini ya, si pembuat atau kita sendiri di UX UI designernya. Coba berkaca terhadap si user interface-nya, kira-kira user interface-nya itu cocoknya gimana, terus informasinya apa aja yang mesti kita masukin, terus menu-menunya apa aja. Di sini kalau kalian lihat tuh ada menu shift, gitu kan. Nah, terus kemudian ada info-info. Nah, ada absennya itu ada masuk, ada pulang gitu. Nah, itu gimana sih cara buatnya lebih simpel lagi kalau kita buat absennya masuk atau pulang. Nah, seperti itu. Nah, terus di situ juga ada menu daftar hadir gitu ya. Daftar hadirnya banyak. Nah, situ kita lihat tuh daftar hadirnya siapa aja. Nah, paling itu dulu nih ya untuk hari ini. Nanti kita bakalan lanjut lagi di hari Rabu untuk finishing yang tadi sekalian saya coba lihat-lihat ide kalian, ada nggak ide kalian untuk yang ini nih, yang di menu apanya ya, menu main page-nya ya. Nah ini kita ada kendala teknis untuk hari ini, saya mohon maaf sekali. Nah untuk menu main page-nya kira-kira seperti apa? Nah ada ide nggak dari kalian? Oh ini sih. Nah terus kan lihat dulu tuh menu main page-nya itu kan ada nama, ada NIP-nya, nomor induk pegawainya, terus ada lokasinya gitu ya. Nah terus di itu lokasinya di mana, ada kantor pusatnya dan macam-macam. Nah, coba dicerna dulu dari informasi yang kalian dapat ini, kira-kira gimana nanti buat user interface-nya. Ini sudah saya kasih ya di menu yang tadi yang saya link di video juga udah lihat ya, udah saya send. Silakan. Nanti di grup juga saya share lagi ya di grup UX kita. Nah, nanti sudah saya share ya. Nah, silakan. Nanti dipergunakan sebaik-baiknya. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Nah, ini mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk hari ini. Sayang sebenarnya 15 menit lagi masih bisa saya jelasin gimana buat alur flow-nya tadi, gimana buat animasi sederhananya. Nah, kebetulan ini nggak tahu nih komputer saya overheat lagi. Kayaknya kipasnya yang perlu dibersihin dan yang lain-lain. Oke ya, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup, udah 6.28, masih ada 2 menit lagi sebelum saya tutup. Halo Kak, saya mau bertanya Kak. Apa itu? Untuk workshop ini nanti ada seperti study case-nya Kak atau tugas akhirnya gitu Kak?
Enggak sih, kita study case-nya ini yang lagi kita kerjain, si absensi kantor. Oh, berarti lebih ke UI bukan ke Bukan UX-nya ke ya, Kak? UX ya, benar. Oke, Karena oke, kalau oke. kalau ke UX-nya, sebenarnya kita bisa bahas juga ke UX-nya. Nah, untuk studi case-nya kan, untuk perubahan-perubahan yang terjadi dari sini kan sebenarnya kamu juga bisa lihat kan drastis sekali sebenarnya kalau kita bisa rubah case-nya itu dari UI-nya dan UX-nya juga. Jadi kalau UX kan lebih ke arah eh, user ininya ya, user User interface-nya. iya, user bukan user interface-nya, user eh, prioritasnya lebih ke arah usernya. Oke, Kak, oke. Nah, jadi kita jangan berpikir ya kalau kita berpikir hanya user user interface aja. Nah, usernya kalau kamu sebagai user eh, bahasanya gimana ya? Kalau kamu nanti sebagai user kamu nggak nyaman. Jadi kita pikirin kenyamanan user ketika make user interface kita. Nah, kalau yang kamu lihat sekarang ini, yang saya kasih tadi itu, nah itu kan dari draftnya kan kelihatan kan. Nah, dari draftnya itu kan kelihatan, dari draftnya kelihatan itu lihat tuh dari user interface-nya aja udah kurang bagus gitu kan, apalagi udah pasti user user experience-nya juga nggak nggak enak jadinya kan gitu. Nah, jadi nanti tinggal kita bisa ambil dari case yang studi yang ini tadi, absensi kantor ini tadi, karena memang absensi kantor ini masih butuh perubahan user interface. Nah, ini milik Webpedia juga sebenarnya. Nah, cuman kita bakal ngerombak ini supaya lebih bagus lagi. Jadi studi case yang saya ambil memang sih absensi kantor. Saya nggak langsung ambil studi case orang kan, takutnya kalau kita ngambil studi case punya orang, orang merasa dia di judge lah dan merasa dinilai terlalu kayak gitu. Ada juga orang yang nggak suka kan. Maka saya Oh, ambil case gitu. maksudnya Kak, kalau untuk ini kan contohnya kita mau buat Mhm. study case tentang absensi ini. Mhm. Absensi ini kan perlu tahu kita user personanya gimana Ah gitu. iya benar. Kita kan perlu tahu benar user personanya seperti apa dan lain-lain. Nah, Iya, nanti kita bakal jelasin di part berikutnya ya. oke Si Kak, user oke. personanya seperti apa dan yang lain. Oke. Oke, ada Thank you Kak. lagi? Oke, siap. Nah, kalau nggak ada ya kita close ya. Udah 6.31. Kebetulan di Medan 6.35 buka puasanya. Jadi saya tutup untuk hari ini. Kita sambung lagi nanti di hari Rabu. Nanti kita bahas tentang user persona dan macam-macam apa-apa hal-hal yang tertentu yang kita bisa maksimalkan si dari user interface atau user experience-nya. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk hari ini. Sekali lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Absensi gimana Kak? Absensi nanti dari grup aja ya, kira-kira. Ini kayak kelupaan nih, absensi diberikan.